السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan keterangan yang disampaikan oleh Hadrat Muslim Maud berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam, baik secara langsung maupun melalui perantara. Di dalamnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, yang pada masa ini pun bisa menjadi petunjuk dalam menentukan arah. Riwayat pertama Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah ini berkenaan dengan semangat dalam bertabligh, bagaimana yang beliau harapkan dari jemaat berkenaan dengan semangat tabligh ini. Hadrat Masih Maud alaihi salam memiliki suatu semangat gejolak berkenaan dengan tabligh yang beliau harapkan dari anggota jemaat beliau. Bagaimana pemikiran beliau, bagaimana harapan beliau. Beliau bersabda, Hadrat Muslim Maud bersabda, yaitu beliau memiliki pemikiran yang mengherankan, takjub, dan siang malam beliau selalu memikirkan bagaimana tabligh ini sampai ke pelosok dunia. Suatu ketika beliau pernah mengusulkan supaya pakaian di dalam anggota jemaat ini ada perbedaan, supaya bisa memberikan ciri khas di dalam jemaat ini, yakni menjadi satu ciri khas bahwa ini adalah orang ini adalah Ahmadi. Memang ciri khas yang lain itu tidak ada, sehingga dengan melihat itu orang-orang Gair Ahmadi bisa memberikan perhatian, bisa merasakan bahwa saya akan dikenal sebagai Ahmadi. Karena itu aku harus memperbaiki kondisi amalan dan perkataanku. Jadi saat ini pun kita perlu memperhatikan hal ini. Memang pakaian tidak ada artinya, tapi sekurang-kurangnya kondisi kita, supaya setiap orang melihat kita bisa mengenali kita bahwa orang ini adalah Ahmadi dan beda dari yang lainnya. Dijelaskan berkenaan dengan pakaian saat itu, Hadrat Muslim Maud bersabda bagaimana seorang muballigh ataupun seorang ulama memiliki penampilan seperti apa yang harus dimiliki. Beliau bersabda, untuk tabligh penting
supaya wajah seorang mubalik itu layaknya orang mukmin. Dan beliau pun bersabda kepada Hazrat Muslim Maud bersabda kepada para khudamul Ahmadiyah, saya tekankan kepada kalian supaya wajah mereka sesuai dengan Islami. Bagaimana jenggot mereka, pakaian mereka, hendaknya mereka sederhana. Islam tidak melarang kalian dari memakai pakaian yang bersih. Bahkan Islam sendiri memerintahkan supaya hendaknya memperhatikan kebersihan secara zahir dan jangan mendekati kekotoran. Tapi dalam pakaian, dalam berkenaan pakaian, janganlah berlebih-lebihan. Orang-orang kadang terbiasa untuk melihat pakaian, apakah ada kusut dan sebagainya. Ini hal-hal yang sia-sia. Terkadang orang-orang memberikan hadiah kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam dan beliau terkadang memakai juga pakaian-pakaian itu, tapi beliau tidak sampai memberikan perhatian yang berlebihan sehingga setiap saat beliau menyikatnya atau timbul di dalam pikiran jangan sampai ada gesekan, ada kusut di dalam baju-baju ini. Memang tidak dilarang untuk menyikat baju-baju, tapi sedemikian rupa menekankan sehingga buang-buang waktu, menghabiskan waktu yang berlebihan, ini adalah hal-hal yang tidak disukai. Beliau bersabda, orang-orang sedemikian rupa perfeksionis dalam pakaian sehingga saya melihat ketika saat undangan sedemikian rupa mereka menjadi modis bahwa si A memiliki pakaian seperti ini, si B memiliki pakaian seperti ini. Memang pakaian apapun yang terpenting adalah kebersihan. Jangan sampai karena tidak memiliki suatu baju tertentu sehingga tidak bisa bertemu dengan seorang karena saya tidak memiliki pakaian ini. Jadi ada nasihat dalam kehidupan khususnya bagi para mubalik dan untuk para anggota jemaat supaya janganlah memberikan perhatian yang berlebihan kepada hal sehingga tujuan yang hakikinya menjadi hilang. Atau terkadang orang-orang yang tidak memperhatikan kebersihan hendaknya mereka pun berpikir karena kebersihan pun adalah sebagian daripada iman. Jadi hendaknya sedang-sedang saja dalam berbagai perkara. Jadi jangan lebih ke ini, jangan lebih juga ke ini. Berkenaan dengan tabligh, beliau meriwayatkan hendaknya tabligh ditekankan sedemikian rupa. Beliau pergi ke New Delhi. Di New Delhi terjadi suatu hal yang mengherankan. Ketika saya punya kesempatan datang ke New Delhi, berbagai macam orang datang untuk menjumpai saya dan mereka mulai dialog berbagai macam hal. Tidak ada yang mengatakan suatu hal yang masuk akal. Saya ingat bahwa saat itu saya masih kecil. Saya datang ke sini dan saya pun tinggal di rumah saudara. Ada saudara datang di rumah dan di sana pun tinggal Hazrat Amajan. Beliau mengisyarahkan kepada saya, saudara saya itu, siapa anak ini? Katanya. Nani mengatakan ini anak si A. Ya ini maksudnya nama Hazrat Amajan. Mendengar nama Hazrat Amajan mengatakan kepada saya, apa yang diributkan oleh bapak kamu? Orang bilang katanya ayah kamu meributkan suatu hal sehingga timbul kericuhan. Umur saya masih kecil saat itu, tapi alih-alih meskipun saya masih kecil, tapi saya tidak takut. Saya memulai pembicaraan dengan kewafatan Al-Masih. Saya katakan, Hadrat Masih Maud alaihissalam hanya mengatakan bahwa Hadrat Isa alaihissalam telah wafat.
Dan di zaman ini वो इसी उम्मत में से Masih Maud dan Mahdi Maud yang akan datang itu मुस्लिम फरमाते हैं कि adalah berasal dari umatnya, dari umat Islam sendiri. इस्लाम की वफात Masih Maud Musliman bersabda, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िओ का इलैया वाली आयत ayat Quran Karim berkenaan dengan ayat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, अच्छी तरह खोल कर बयान ini mutawaffika wa rafiuka, saya terangkan berkenaan dengan hal itu dengan jelas. Dia mulai keheranan dan mengatakan, memang jelas sekali katanya dengan ayat ini bahwa diketahui Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Tapi kenapa orang-orang para maulwi ini malah meributkan? लेकिन Saya katakan kepada beliau bahwa silakan saja Tuhan tanyakan saja kepada para maulwi. Tapi bagaimana reaksi nenek? Nenek ribut. इन बातों Tobahlah katanya. खराब हुआ था तुमने तस्दीक करके उसे Otak anak ini mendengarkan perkataan ini sudah nggak waras katanya, kamu malah membuat lagi semakin kafir lagi katanya. आप हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी के तबलीग के तरीक़ को बयान फरमाते हैं Berkenaan dengan tabligh, beliau menjelaskan salah seorang sahabat Masih Maud alaihissalam yang bertabligh bagaimana cara-caranya. मौद अलैहिस्सलाम के पुराने सहाबा Syekh Muhammad Syahib, beliau adalah orang yang tidak berpendidikan. तीन किस्म के Beliau termasuk sahabat Masih Maud alaihissalam yang lama. Beliau orang yang sangat larut dalam agama. Beliau menjalankan seperti beca atau delman. Di Feroz, beliau membawa seorang penumpang dengan becanya. और यक्का चला Beliau biasanya penumpang duduk di becanya. Lalu beliau mulai berbincang dengan penumpang tadi. Beliau meminta surat kabar Al-Hakam. Lalu mengeluarkan dari kantongnya surat kabar tadi. Lalu उसे कहते dikatakan kepada penumpang, बैठा हुआ आदमी apakah Tuhan bisa baca? उसे कुछ Oh iya katanya, ini ada surat kabar untuk saya, Tuhan boleh bacakan? Akhirnya dibacakan oleh penumpang tadi. Lalu penumpang tadi membacakannya. तो वो जरा शुरू कर देते Ketika dia mulai membaca surat kabar tadi, मतलब है यानी ये खुद lalu mulailah bertanya, apa yang ditulis di sana katanya. जरा करते कि उसके जहन को यानी पढ़ने वाले के जहन को जो अहमदी नहीं Jadi सोच कर जवाब di dalam benak orang gair tadi, terpaksa orang itu berpikir dan menjawab katanya ketika ditanya oleh Ahmadi tadi. Sehingga dia menjadi ingat. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, से ज्यादा अहमदी हो चुके थे bagaimana dengan perantaran orang tukang delman tadi, इसके बाद जिंदा रहे belasan के जरिए और orang beat masuk dalam jemaatan. Jadi गरज जरूरी नहीं कि हम dengan cara-cara ini banyak sekali orang yang beat. Jadi tidaklah perlu untuk menunggu orang-orang para ulama untuk memulai pertablighan ini. अहमदी मिल जाए Jadi di mana tidak dijumpai orang-orang पास भिजवा दिया जाए yang tinggi ilmunya. Jadi kirimlah kepada saya orang yang tidak berpendidikan pun akan dijelaskan berkenaan dengan jemaat. Lalu orang ini akan bertabligh. अगर हम इस इंतजार में रहें Sehingga pekerjaan tabligh bisa dimulai. नामालूम Jika kita menunggu-nunggu supaya ada para ulama yang datang sehingga waktu pun berlalu sedemikian rupa. Meskipun demikian, meskipun di jamiah ini फिर भी banyak sekali jumlah anak-anak kita yang akan menjadi mubaligh, tapi dengan itu pun kebutuhan tidak akan terpenuhi dalam jangka waktu yang dekat. क्यों में जाना पड़ता है इसलिए Karena ulama काफी अरसा लग harus mengetahui ilmu keagamaan sampai sedetail mungkin, sehingga mereka memerlukan waktu yang panjang untuk memahaminya. जाने के लिए एक लंबे अरसे Karena di dalam agama tadi terdapat kehalusan, kedalaman, karena untuk mempelajari itu perlu masa yang panjang. आप फरमाते Rasul Karim SAW berkenaan itu beliau bersabda, ad-dinu yusron. Din itu adalah kemudahan. कि इल्मी बहस Jadi untuk dakwat ilallah tidaklah perlu हालात disandarkan kepada dialog yang besar atau seminar dan sebagainya. Cocokkanlah dengan situasi kondisi. Di zaman ini pun masih banyak para Ahmadi yang mereka bertabligh dengan cara-cara yang manual, tapi banyak sekali membeatkan orang. मौलवी मोहम्मद Hazrat Masih Maud alaihissalam मुशरिक दोस्त का एक वाकया बयान फरमाते हैं adalah sahabat Maulwi Muhammad Hussein Batalwi.
Pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam ada satu peristiwa yang menarik. Ada seorang teman beliau yang merupakan teman dari Husain Batalwi juga. Namanya adalah Nizamuddin. Beliau orang yang periang. Karena beliau memiliki ikatan persahabatan dengan Masih Maud dan Muhammad Husain Batalwi. Karena itu, ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam mendakwakan sebagai utusan Allah Ta'ala dan Husain Batalwi mendakwakan sebagai kafir, sehingga beliau sakit hati. Karena beliau sangat meyakini kebaikan, kemukhlisan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau bisa tinggal di Ludhiana ketika para penentang menghina Rasul Masih Maud alaihissalam. Orang mengatakan, lihatlah kondisi Masih Maud alaihissalam. Beliau orang yang sangat soleh. Dan saya sudah melihat sendiri tinggal di tempat beliau. Jika memang beliau ini dijelaskan suatu perkara dari Quran Majid, maka beliau akan siap untuk menerimanya. Beliau tidak akan menipu. Jika beliau dijelaskan melalui Al-Quran, maka pendakwaannya itu keliru, pastilah beliau akan mengikutinya. Dan kalau saya pergi ke Qadian, maka bagaimana saya akan meyakinkan beliau supaya jangan mendakwakan seperti itu. Saya akan bukakan Al-Quran di hadapan Masih Maud alaihissalam, katanya. Jika ada ayat Quran syarif berkenaan dengan kewafatan Isa Al-Masih, saya akan beritahukan kepada beliau dan beliau akan mengamininya. Saya yakin jika dijelaskan dari Quran, maka Masih Maud alaihissalam pasti akan menerimanya. Suatu ketika tibalah waktunya, beliau datang dari Ludhiana ke Qadian dan mengatakan kepada Masih Maud alaihissalam, apakah Tuhan telah meninggalkan Islam dan mengingkari Al-Quran? Beliau menanya kepada Masih Maud alaihissalam. Masih Maud alaihissalam menjawab, bagaimana mungkin? Saya meyakini Al-Quran dan Islam adalah agamaku. Alhamdulillah, kata beliau. Saya selalu mengatakan ini kepada orang bahwa kita tidak bisa meninggalkan Al-Quran. Baiklah, jika saya memperlihatkan ratusan ayat dari Quran Majid bahwa Nabi Isa alaihissalam pergi ke langit dengan jasad itu kasarnya, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jangan kata 100 ayat. Jika Tuhan memperlihatkan satu ayat saja kepada saya, maka saya akan menerimanya. Jika memang ada. Alhamdulillah. Ini yang selalu saya katakan kepada orang-orang bahwa katanya tidaklah sulit untuk meyakinkan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Orang saja yang meributkannya. Baiklah. Saya tidak akan perlihatkan ratusan. Saya akan memperlihatkan 100 saja mengenai kekuatan Isa Al-Masih. Apakah Tuhan akan menerimanya? Beliau bersabda, saya sudah bilang, jika Tuhan memperlihatkan satu ayat saja, saya akan menerimanya. Tidak perlu sekali. Tidaklah permasalahan 1 atau 100. Meskipun tidak 100, saya akan perlihatkan 50. Apakah Tuhan akan meninggalkan keyakinan Tuhan? Masih Maud alaihissalam bersabda, saya sudah bilang, Tuhan perlihatkan saja satu ayat. Saya akan siap menerimanya. Karena beliau semakin yakin, beliau ragu, katanya, jangan sampai ada. Bagaimana kalau di dalam Al-Quran ada 10 ayat saja? Masih Maud alaihissalam tertawa. Saya tetap teguh dalam perkataan saya. Tuhan perlihatkan saja satu ayat. Baiklah, kalau begitu. Saya pergi dan 5 hari kemudian saya akan datang. Saya akan yakinkan Tuhan dari Al-Quran. Ayat. Pada masa itu, Maulana Husain Batalwi berada di Lahore bersama dengan Khalifatul Masih Awal. Sedang melakukan dialog dengan Khalifatul Masih Awal dan menetapkan persyaratan. Mereka sedang menempuh persyaratan. Di antara samanya saling koresponden. Judul dari perdialog tadi adalah kewafatan Isa Al-Masih. Maulwi Muhammad Husain Batalwi mengatakan, karena
yang menafsirkan Al-Quran itu adalah hadis. Jadi, jika terbukti dari hadis, maka akan terbukti bahwa ini adalah dari Al-Quran. Karena itu, kewafatan Isa Al-Masih akan didialogkan, diambil rujukan dari hadis. Khalifatul Masih awal bersabda, Quran Majid itu lebih utama dari hadis. Karena itu, di luar yakinkanlah dengan Al-Quran, tidak dengan hadis. Lalu untuk menyingkat dialog tadi, bagaimana Muhammad Hussein Batalwi, kata Khalifah awal terus mengakui itu. Lalu Maulwi Muhammad Hussein sangat bahagia. Beliau ingin meyakinkan syarat bahwa digunakan hadis dalam berdialog itu. Pada saat itu, datanglah Mian Nizamuddin kepada kedua orang itu. Sekarang, hentikanlah perdebatan. Saya sudah berjumpa dengan Masih Maud alaihissalam dan beliau sudah siap untuk taubat, katanya. Karena saya adalah kawan Tuan dan saya pun kawan Masih Maud alaihissalam. Karena itu saya sangat sedih melihat perdebatan ini. Saya tahu bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam memiliki tabiat yang baik. Karena itu saya pergi ke hadapan beliau dan saya berjanji akan membawa 10 ayat dari Al-Quran berkenaan dengan naiknya Nabi Isa alaihissalam ke langit, maka beliau akan menerimanya, katanya. Tuan beritahukan kepada saya 10 ayat. Maulwi Muhammad Hasan Batalwi langsung marah, mengatakan, kurang ajar, kamu telah merusak upayaku, katanya. Saya sudah berdebat selama 2 hari untuk mengajak Khalifah awal ke arah hadis, kamu malah membawa-bawa lagi ke Al-Quran. Jadi Tuan tidak bisa didukung dengan 10 ayat saja. Kamu bodoh, katanya. Kamu tidak tahu apa itu Al-Quran. Jadi Mian Nizamuddin mengatakan, baiklah kalau begitu, di mana ada Al-Quran, di situ ada aku. Lalu beliau kembali lagi ke Qadian dan akhirnya baiat masuk ke dalam jemaat ini. Lihatlah bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam memiliki keyakinan kepada Al-Quran. Dan beliau tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Bukanlah artinya Quran memperlihatkan kebaikan, pihak yang benar itu akan diperlihatkan. Karena Hadrat Masih Maud alaihissalam memiliki keyakinan bahwa beliau berada dalam kebenaran. Karena itu Quran pun mendukung beliau. Muhammad Masih Maud alaihissalam selalu bersabda, jika pendakwaanku tidak sesuai dengan Al-Quran, maka aku akan buang ke tong sampah seperti rongsokan. Maksudnya adalah, bukanlah maksudnya beliau ada keraguan berkenaan dengan pendakwaannya. Alasan dari mengatakan itu bahwa beliau yakin bahwa Tuhan akan membenarkan beliau, mendukung beliau. Jadi setiap Ahmadi hendaknya meyakini sepenuhnya bahwa Quran Karim senantiasa menyertai Hadrat Masih Maud alaihissalam dan jemaat Ahmadiyah. Dan dukungan Quran Karim lah yang setiap saat menambah jumlah jemaat ini dengan orang-orang yang berfitrat baik. Menjelaskan berkenaan hal itu bahwa penentangan pun bisa menyebabkan hidayah. Beliau bersabda, ketika penentangan pun bertambah, maka jemaat pun semakin bertambah. Jika penentangan pun bertambah, maka dukungan mukjizat Allah Ta'ala akan terus bertambah. Untuk itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah, jika ada teman beliau menyebutkan bahwa di tempat kami banyak sekali penentangan, beliau bersabda, mukhalifat ini adalah merupakan tanda kemajuan kalian. Di mana ada penentangan, di sana jemaat pun akan bertambah. Karena akibat daripada penentangan tadi, orang yang tidak mengenal jemaat menjadi mengenal jemaat. Dan sedikit demi sedikit, dalam hatinya akan timbul rasa cinta untuk membaca buku-buku jemaat. Jika mereka membaca buku-buku jemaat, maka kebenaran akan mulai mencondongkannya. Ada seorang orang yang hadir di hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan baiat. Setelah baiat, Hadrat Masih Maud alaihissalam bertanya,
siapa yang telah tabligh kepada Tuhan? सनाउल्लाह साहब ने तबलीग Beliau orang tadi menjawab, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Maulwi Sanaullah telah menabligiku. वो किस तरह Hazrat Masih Maud alaihissalam कहने लगे कि dengan heran bersabda, bagaimana mungkin? मैं पढ़ा करता था Saya membaca surat kabar Maulwi Sahib, Sanaullah katanya, dan saya membacanya, saya selalu melihat आया beliau sangat menentang jemaat Ahmadiyah. Suatu ketika saya teringat katanya, saya ingin melihat sendiri bagaimana jemaat ini, apa yang mereka tulis. Ketika saya mulai membaca buku-buku jemaat ini, katanya, dada saya mulai terbuka, dan saya siap untuk baiat katanya. इलाही सिलसिले Jadi, manfaat pertama dari penentangan adalah को हिदायत में इसरा जाती jemaat Allah ilahi itu akan mulai mendapatkan kemajuan dan mendapatkan orang-orang akan mendapatkan banyak petunjuk. मुखालिफ Pada hari masa ini pun उनके सीने खोलने का बायस बन रही हैं penentangan dari para penentang अक्सर मुबल्लिगीन की रिपोर्ट menjadi penyebab terbukanya dada orang untuk mendapatkan petunjuk, dan banyak sekali laporan dari para mubalik तारुफ हासिल किया yang menulis surat kepada saya bagaimana orang-orang gair mendapatkan petunjuk dari pertabligan itu, dari penentangan, sebagai akibat dari penentangan. ये बयान फरमाते हुए Hadrat Muslim Maud अहमदी होने के बाद menjelaskan bahwa को भी किस तरह Allah Ta'ala दे देता है setelah वो हासिल baiat, seorang yang tidak berpendidikan pun menjadi orang yang berpendidikan. शख्स मियां नूर मोहम्मद Bisa menjawab. Di Ludhiana थे उन्होंने ada seorang bernama Mia Nur Muhammad Sahib. इस्लाम का बेड़ा उठाया हुआ था Beliau वो खाकरोबों में तबलीग किया करते थे सफाई करने वालों में जिनमें से अक्सरियत beliau bisa tabligh kepada orang-orang yang और सैकड़ों खाकरोब sangat rendah, yaitu para वो हज़रत tukang bersih-bersih. और इनके बाद Ratusan di sana. बाज Beliau telah beriman kepada Masih Maud alaihissalam, dan क्योंकि वो समझते थे beberapa murid beliau datang juga kemari karena mereka beranggapan bahwa Hazrat Mirza Sahib itu adalah मुखालफत orang suci, आपके दावे ketua daripada orang suci kami. अपने आप को चूड़ों का पीर मशहूर किया हुआ था और तो Ada paman orang tadi कि मैं लाल बेग हूँ untuk mempermalukan Hazrat Masih Maud alaihissalam, mereka bagaimana बाज वो लोग mempermalukan Hazrat Masih Maud alaihissalam berusaha. Suatu ketika उन्हें हक्के की आदत थी mereka datang ke sini, उन साहिब की मजलिस में mereka terbiasa merokok. यानी ये जो अपने आप को खाक Di acara itu वैसे मुगल थे yang mereka जो उन्होंने हुक्का देखा dia seorang Mughal juga, उनके पास जा बैठे ketika melihat rokok tadi फरमाते हैं कि हमारे lalu pergi di dekat गुफ्तगू शुरू Hazrat Muslim Maud bersabda, कहा कि तुम मिर्जा साहब के पास क्यों आए हो mulailah perbincangan, असल मेरे मुरीद हो kenapa kamu datang kepada Mirza Sahib? Kamu kan murid aku, katanya. वो लोग अनपढ़ थे जैसे खाक Mirza Sahib, apa yang telah diberikan oleh Mirza Sahib kepada kamu? आजकल तो जिस Beliau pun tidak berpendidikan seperti orang pada umumnya. 70 साल पहले की Pada masa itu, 70 tahun sebelum ini, तैयार हो गए हैं लेकिन ये आज से 40 साल पहले की pada masa ini para tukang sapu itu lebih berpendidikan बिल्कुल ही जाहिल थी pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam. उनसे हमारे चचा ने सवाल किया Betul-betul. कि मिर्जा साहब ने तुमको क्या दिया Tapi ketika paman beliau itu bertanya, जवाब दिया apa yang telah diberikan oleh Mirza Sahib kepada kamu? Beliau menjawab, katanya, लेकिन इतनी बात फिर भी समझ सकते हैं kami tidak mengetahui apa-apa, katanya. Tapi kami bisa memahami, katanya, bahwa लेकिन मिर्जा साहब के ताल्लुक sebelum ini orang menyebut kami sebagai cure, tukang sapu. Tapi karena kami berhubungan dengan Mirza Sahib, orang mengatakan kami Mirzai. आप पहले मिर्जा थे Yang dulunya kami seorang yang rendah, sekarang kami disebut Mirzai, katanya. Tapi Tuan ini adalah seorang Mirza, tapi karena menentang Mirza Sahib, Tuan disebut tukang sapu sekarang, katanya. मगर उनके अंदर मार्फत का फलसफा Hal ini memang terkesannya lucu, tapi di dalamnya terdapat ma'rifat. Jadi orang yang tidak berpendidikan ini, अंबिया के bagaimana और मानने bahwa वालों को तरक्की देते Allah Ta'ala akan menghancurkan orang-orang yang menentang para utusan beliau. इंसान की अकल Yang benar adalah तेज हो जाती है setelah menjadi Ahmadi, वो उलमा पर akal orang menjadi cerdas terhadap perkara rohani. तो भी कौन सा ऐसा अहमदी है जिसके मुतालिक ये कहा जा सके कि उसके तबके के लोग Ahmadi yang mana yang bisa dikatakan bahwa अपनी अकल और समझ में tingkatan orang ini tidak ada di dalam dunia ini. Jadi sekurang-kurangnya गैर अहमदी से ज्यादा होशियार हो
setiap Kristen, Hindu, Sikh, orang Ahmadi ini lebih cerdas daripada mereka. Keikhlasan para Ahmadi, bagaimana cara-cara mereka, bagaimana ilham Hazrat Masih Maud alaihi salam, dan disebabkan oleh Ahmadiyat menghadapi musuh, dan disebabkan oleh Ahmadiyat ada satu peristiwa yang dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud. Beliau bersabda, pada masa kecil ada dari Gujarat ada orang datang ke Kadian. Saat itu di Sialkot ada Gujarat yang dianggap sebagai markas. Karena Nabi di daerahnya tidak dihormati katanya. Sialkot yang pertama dan kedua adalah Gujarat. Saya masih teringat orang-orang Gujarat. Saya pun ingat bahwa banyak sekali disebabkan oleh keikhlasan mereka menjadi penggenapan ilham Hazrat Masih Maud alaihi salam, ya'tika min kulli fajjin amik. Bukanlah karena kesulitan harta mereka datang ke Kadian, bukan karena kurang harta, tapi untuk menyempurnakan ilham mereka jalan kaki ke Kadian dari Gujarat, dan mereka memiliki kemukhlisan yang mereka seorang sangat mukhlis. Ini adalah peristiwa orang-orang Gujarat yang dijelaskan oleh Hazrat Roshan Ali. Saya sudah jelaskan bahwa pada masa Jalsa Salana mereka datang dengan berjalan kaki. Hafizah mengatakan, saya melihat ada dua grup yang datang dari suatu tempat dan dari tempat lain. Ketika satu grup berjumpa dengan grup lainnya, mulai menangis. Saya bertanya, kenapa kamu menangis? Mereka menjawab, di antara kami adalah satu bagian kami beriman, yang sebelumnya beriman, dan karena itu orang dia disakiti, dizalimi, sehingga mereka terpaksa pergi dari desa itu. Kami tidak mendapatkan. Beberapa masa kemudian Allah Ta'ala memberikan kami nur Ahmadiyat, dan kami para Ahmadi yang diusir dari rumah kami karena penentangan, dan kami menjadi Ahmadi, dan para penentang pun menjadi Ahmadi. Ketika kami sampai di sini, secara kebetulan berdasarkan hikmah Allah Ta'ala, saudara kami yang telah mengeluarkan kami dari rumah datang dari arah lain. Ketika kami melihat kami, dan hati orang ini menarik kepada hidayah kepada kami, tapi kami sekarang pada akhir ini Allah Ta'ala menyatukan kami di dalam hidayah ini. Karena itu kami sangat terharu, dan inilah keberkatan Jemaat Ahmadiyah yang menyatukan. Syaitan yang menciptakan jarak di antara kami, alhamdulillah Ahmadiyah telah mempersatukan kami, dan insya Allah Ta'ala pada masa ini pun pemandangan itu akan tampak. Para maulwi yang memiliki kesan yang buruk, memberikan kesan yang buruk kepada umat Islam pada umumnya, bahwa Isa Al-Masih menciptakan burung katanya dan memasukkan ruh ke dalamnya, dan burung pun mulai terbang katanya. Itu merupakan akibat dari tidak fahamnya Al-Quran Karim. Bahwa maksudnya adalah dengan memberikan tarbiyat secara rohani sehingga mereka mampu untuk terbang ke hadapan Allah Ta'ala secara rohani. Jadi orang yang memiliki pandangan seperti itu, para maulwi, Hazrat Masih Maud alaihi salam bertanya kepada maulwi itu. Beliau seorang maulwi, Hazrat Masih Maud alaihi salam bertanya kepada seorang maulwi, Tuhan mengatakan bahwa Hazrat Isa Al-Masih menciptakan burung-burung katanya,
Jadi burung-burung yang nampak kepada kami dunia ini, ada burung yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan ada burung yang diciptakan oleh Al-Masih. Apakah ada perbedaan dalam burung yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan yang diciptakan oleh Al-Masih? Apakah ada perbedaan? Maulwi Sahib mengatakan dalam bahasa Punjabi, ini sangat sulit sekali untuk dijawab, karena sudah menyatu katanya. इस बात बयान फरमाते हुए कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि आपने lalu dikatakan mengenai Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa beliau telah melontarkan kata-kata yang kasar terhadap orang-orang Kristen, padahal jika dilihat tidaklah seperti itu. Beliau tidak pernah memulainya. Hazrat Muslim Maud bersabda, terkadang ketika lebih melampaui batas, maka terpaksa kita menjawab hal-hal itu. Orang-orang Kristen selalu mereka menyerang kehormatan Rasulullah SAW karena umat Muslim tidak biasa menyangkal dari orang Kristen tadi, sehingga mereka memiliki kesan bahwa memang pendiri Islam ini adalah penuh dengan aib. Nauzubillah min dzalik. Mereka beranggapan karena kami dan mereka tidak membalasnya katanya, sehingga diketahui bahwa pemimpin Islam ini, itu pendiri Islam, memiliki kelemahan katanya. Muslim Maud bersabda, pada masa itu berlalu hari demi hari, minggu, bulan, tahun, abad. Orang Kristen malah menjadi-jadi dalam memperolok-olok Rasulullah SAW. Dan umat Muslim terus memaafkannya katanya. Lalu pada akhirnya Hazrat Masih Maud alaihissalam telah diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memperlihatkan tangannya. Lalu katakan kepada mereka bahwa apakah kami memiliki kelemahan atau tidak. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam mengatakan berkenaan dengan Hadrat Isa, mulailah. Padahal tulisan itu memang biasa ditulis oleh orang-orang Yahudi berkenaan Isa Al-Masih, ataupun yang tertulis dalam kitab-kitab umat Kristen sendiri. Ketika beliau menulis beberapa lain saja, beberapa baris saja, lalu orang Kristen tadi mulai ribut bahwa cara-cara yang ditempuh oleh Masih Maud alaihissalam ini tidaklah benar. Kalian selalu mengatakan, kami selalu mengatakan bahwa cara-cara kalian tidaklah benar. Sekarang giliran kalian mengatakan kepada kami, ini tidaklah benar. Kata-kata keras yang digunakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam hendaknya dijawab. Hazrat Muslim Maud di tabib ada di Punjab, ada seorang tabib yang selalu menghormati Khalifatul Masih Awal, menjelaskan berkenaan orang itu. Hazrat Masih tabib tadi sangat meyakini Hazrat Masih Maud alaihissalam. Tapi meskipun meyakini, tapi tidak baiat masuk dalam jemaat ini. Ada yang menarik. Hakim Sah beranggapan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kewafatan Isa Al-Masih, alasannya adalah disebabkan oleh suatu hal yang lain. Hazrat Muslim Maud mulai ketika mengatakan kepada orang lain, janganlah merampas harta orang lain. Lalu jangan-jangan orang ini sudah gila katanya. Di zaman ini kami melihat bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam, orang-orang mengatakan gila kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, nauzubillah. Ketika beliau menyampaikan berkenaan kewafatan Isa Al-Masih, orang umat Muslim tidak bisa memahaminya bahwa 13 abad bahwa Isa alaihissalam hidup di langit, bagaimana bisa bagaimana bisa meninggal, wafat? Orang sudah sangat meyakini bahwa Nabi Isa itu naik ke langit katanya. Hakim Sahab menjelaskan, meriwayatkan, bisa diketahui dari riwayat ini bagaimana yakinnya. Bagaimana Isa alaihissalam tidak mungkin wafat katanya. Di Punjab ada seorang tabib yang terkenal yang
namanya Hakim Aladdin, dan beliau adalah penduduk Bera. Suatu ketika Maulwi Fazluddin Sahib Berwi yang merupakan kawan karib Khalifatul Masih Awal dan Ahmadi yang mukhlis, beliau menabliginya. Setelah mengatakan, beliau menjawab, Hakim Sahib mengatakan, Mia, apa yang kamu tabligan kepada aku? Apakah kamu mengetahui apa yang ingin kamu jelaskan kepada aku? Berkenaan dengan Mirza Sahib, apapun yang aku yakini, 20% pun kamu tidak meyakininya, katanya. Maulwi Fazluddin sangat bahagia. Mungkin saja orang ini Ahmadi, katanya. Saya sangat bahagia mendengar hal ini, bahwa Tuhan meyakini Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan saya akan bahagia jika Tuhan mendengarkan hal lain berkenaan jemaat ini. Dan sekarang kamu sudah datang, jelaskan mengenai kekuatan Isa al-Masih. Apa hikmat di dalamnya? Beliau bersabda, mengatakan, sebenarnya adalah Mirza Sahib telah menulis kitab Barahin Ahmadiyah. Apakah ada 13 abad sejak lalu, apakah ada yang menulis buku yang seperti ini, yang luar biasa, sehingga tidak ada orang muslim yang mampu menulis kitab yang sepertinya? Dia merupakan dinding bagi orang Islam yang menyelamatkan Islam dari serangan orang-orang yang non-muslim. Tapi ada Maulwi yang bodoh, alih-alih berterima kasih kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, mereka mulai mencaci maki Hadrat Masih Maud alaihissalam. Mereka malah memfatwakan beliau sebagai kafir. Dan meskipun melihat pengkhidmatan luar biasa kepada Islam setelah Hadrat Rasulullah SAW 13 abad yang tidak dilakukan oleh siapapun, mereka mulai memfatwakan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan mereka beranggapan bahwa kami adalah orang yang hebat. Seharusnya Mirza Sahib itu marah, katanya. Hakim Sahib mengatakan. Sekarang Hakim Sahib, beliau mengatakan kepada para Maulwi, oke, jika kamu bangga dengan keilmuan kamu, lihatlah, buktikanlah. Tapi aku akan buktikan dari Quran berkenaan dengan kekuatan Isa al-Masih. Jika kamu berani, silakan sangkal. Lalu beliau menyampaikan berkenaan dengan kekuatan Isa al-Masih dan memberikan bukti dari Quran. Maulwi Hakim Sahib mengatakan, meskipun para Maulwi mengeluarkan kekuatannya sepenuh mungkin, dan meskipun seluruh Maulwi berkumpul di seluruh Hindustan, tidak akan mampu melawan dalil dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sekarang Hakim Sahib mengatakan ada satu cara, memang ada satu cara untuk memperbaiki para Maulwi ini, untuk menjauhkan pertengkaran perselisihan ini. Seluruh Maulwi berkumpul, datanglah kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan katakan kepada Mirza Sahib, kami sudah lancang dalam memfatwakan kafir kepada Tuhan. Lalu perlihatkanlah, apakah Hadrat Masih Maud alaihissalam akan perlihatkan bukti kekuatan Isa Masih dari Al-Quran atau tidak? Lihatlah, meskipun beliau meyakini mereka tidak mampu baiat masuk dalam jemaat ini. Jadi ini pun merupakan karunia Allah Ta'ala. Beliau mendapatkan taufik baiat kepada imam zaman ini. Kita hendaknya selalu ingat bahwa berkenaan dengan kekuatan Isa al-Masih bukanlah masalah pandangan, tapi
untuk menegakkan tauhid ini adalah suatu hal yang sangat perlu. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam datang untuk menegakkan tauhid ilahi. Sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan bukti kekuatan Isa al-Masih, telah menjauhkan hambatan untuk tauhid, terciptanya tauhid ilahi. Siang malam beliau selalu menyampaikan, saya ingat katanya, suatu ketika seorang mengatakan, Huzur, jika Tuhan meninggalkan permasalahan ini, Huzur bersabda, मुझे तो बाज़ औक़ात इसके मुतालिक इतना जोश पैदा होता है कि मैं समझता हूँ कि शायद जुनून ना terkadang saya sangat bergejolak untuk hal ini, sehingga saya beranggapan jangan-jangan saya ini आराम का सांस नहीं ले सकते. अब बाज़ लोग कह देते हैं कि ये क्या मसला है, मगर ये आदियत के रास्ते में रोके हैं जिन्हें दूर करने के लिए हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को इस कदर जोश था. और यही वो जोश था जिसने खुदा ताला के फजल को खींचा. Inilah gejolak semangat yang telah menarik karunia Allah Ta'ala dan menjadi pondasi untuk kebenaran jemaat. Dan setiap kita yang mencintai Islam, kita bisa memahami bahwa hanya merupakan percikan api yang ada di dalam hati Hazrat Masih Maud. Jika ada yang merasakan bahwa di dalam hati beliau ada kecintaan terhadap Allah Ta'ala dan ada rintihan untuk Islam, dia bisa memahami bahwa itu hanya merupakan percikan api yang ada di dalam diri Hazrat Masih Maud alaihissalam. Upaya-upaya kita hendaknya berada di dalam ini, dan hendaknya inilah yang menjadi. Tapi jika kita tidak bisa memahami masalah ini, tugas yang akan kita lakukan meskipun merupakan tauhid, tapi sebenarnya jangan sampai itu merupakan syirik. लेकिन शिर्क का पेशेमा भी हो, ये किस तरह होता है, इसकी वजाहत फरमाते हुए एक वाक़या पेश फरमाया. Bagaimana फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम meriwayatkan pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam ada seorang yang biasa belajar di sini dan selalu berdialog setiap hari bahwa Hadrat Rasulullah SAW adalah mengetahui yang gaib. Beliau memakai topi Rumi. Apakah kamu bisa paham bahwa Hadrat Rasulullah SAW mengetahui? Orang tadi mengatakan, ya pasti mengetahui. Muslim bersabda, penyebabnya adalah orang pergi sampai ke wahdaniyat tapi tidak sampai kepada ahdiyat. Wahdaniyat dan ahdiyat, sampai kepada wahdaniyat tapi tidak sampai kepada ahdiyat, yang dengan sampai bisa diketahui bahwa memang manusia pada sampai batas tertentu adalah khalik, pemberi rezeki juga, tapi Allah Ta'ala adalah beda dan makhluk itu beda. Keduanya tidak mungkin ada persamaan zat. Wahid dan ahad, berdasarkan kamus, saya akan sampaikan supaya bisa mudah dipahami. Allah Ta'ala adalah wahid dan ahad juga. Maksud dari wahdaniyat adalah sifat, dan sifat Allah Ta'ala sampai batas tertentu bisa timbul dalam diri manusia. Dan contoh yang bisa sampai kepada manusia adalah zat Rasulullah SAW. Tapi kesempurnaan dalam sifat tadi hanya ada dalam zat Allah Ta'ala. Dan maksud dari ahad adalah keesaan Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin timbul pemikiran orang wujud lain sama dalam keesaan Allah Ta'ala. Tauhid yang hakiki akan tegak ketika kita memahami hakikat dari ahdiyat tadi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memenuhi maksud tujuan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan menegakkan tauhid yang hakiki ini. Amin. Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر